7F PGSD Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tematik. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat kita, Ibu mau kita menyanyi lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Ya, bernyanyi dimulai. Garuda Pancasila. Iya, bagus sekali. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Apa ada yang tidak hadir hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya bisa berhadir pada hari ini. Nah, apakah kalian siap mengikuti pembelajaran hari ini? Bagus sekali. Nah, sekarang siapkan alat tulis dan buku kalian ya anak-anak. Baik. Nah, Ibu mau bertanya, apa masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu kita telah belajar mengenai apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita telah belajar mengenai lagu-lagu daerah. Semangat kita, marilah kita tepuk PPK dulu ya anak-anak. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, bagus sekali. Nah, baik anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa ada yang tahu makna dari globalisasi? Iya, betul sekali. Globalisasi merupakan proses mendunia di mana seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini bisa dengan mudah terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, dari pengertian tadi, apakah ada yang bisa memberikan contoh dampak dari adanya globalisasi itu? Iya, betul sekali. Nah, dengan adanya globalisasi itu, kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan keluarga, sahabat maupun teman dan yang lainnya. Nah, kemudian kita juga bisa menyaksikan siaran dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah masih ada yang belum paham anak-anak? Baik, artinya kalian sudah memahami tentang makna dari globalisasi. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang ya anak-anak. Sudah anak-anak? Baik, nah sekarang Ibu minta kalian memahami isi teks dari teks berjudul Globalisasi Dunia Tanpa Batas di samping ini anak-anak. Nah, dari bacaan tersebut kalian diminta untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan mengenai globalisasi menembus ruang dan waktu, dan kalian pahami perintahnya dan jawab sesuai kolom yang telah disediakan. Selesai mengerjakan LKK-nya anak-anak? Ya, baik. Nah, mari kita bahas bersama mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian diskusikan. Nah, untuk yang pertama, Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai pertanyaan nomor 1, yaitu apa makna dari kata globalisasi dunia tanpa batas. Ya, silakan kelompok 1. Iya, betul sekali. Nah, jadi makna dari globalisasi dunia tanpa batas itu, dengan adanya globalisasi, semua orang bisa dengan mudah berkomunikasi dan memperoleh informasi. Nah, dengan adanya globalisasi itu, semua orang bisa berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Nah, itulah yang dinamakan artinya dunia itu tanpa batas. Sekarang giliran kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai pertanyaan apa yang dimaksud globalisasi dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silahkan kelompok 2 sampaikan hasil diskusinya. Iya, betul sekali. Nah, globalisasi itu artinya proses mendunia
dimana contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan sehari-hari yaitu dengan adanya globalisasi itu kita bisa dengan mudah menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Kemudian Ibu minta kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai pertanyaan apa pengaruh globalisasi yang kita rasakan saat ini. Iya, silakan kelompok 3. Iya, betul sekali. Nah, pengaruh globalisasi yang kita rasakan saat ini yaitu dengan adanya globalisasi maka kita dengan mudah memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari kita. Karena kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai keberagaman ekonomi. Nah, di era globalisasi ini banyak barang-barang yang datang dari dalam maupun luar negeri yang bisa kita jumpai. Masyarakat bisa memilih barang-barang tersebut sesuai dengan keperluan dan tingkat ekonominya. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini anak-anak. Apa yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Ya, betul sekali. Gambar tersebut merupakan contoh berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, coba kalian amati lingkungan sekitar kita. Apakah pekerjaan setiap orang berbeda-beda? Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda, yang mana artinya tingkat ekonominya pun berbeda-beda. Nah, tingkat ekonomi yang berbeda-beda itu disebut keberagaman apa, anak-anak? Iya, betul sekali, disebut keberagaman ekonomi. Nah, dari penjelasan itu, apakah masih ada yang belum paham anak-anak atau masih ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan nak. Iya, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, pertanyaannya itu mengapa setiap ekonomi setiap orang itu berbeda-beda? Apakah ada yang bisa menjawabnya, anak-anak? Iya, siapa tadi yang bisa menjawabnya? Iya, silakan Alwi. Ya, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, setiap orang dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhan, termasuk dalam hal ekonomi, keterampilan, pendidikan, dan sikap yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang. Nah, dengan keberagaman perekonomian tersebut, maka kita harus saling apa, anak-anak? Iya, kita harus saling menghargai terhadap semua orang yang ekonominya berbeda-beda. Nah, jika kita dari keluarga yang berada, maka kita janganlah sombong. Kita harus membantu yang kekurangan. Sedangkan jika kita dari keluarga yang kurang berada, maka kita janganlah iri dan dengki terhadap orang yang mampu. Nah, kita harus tetap berusaha semaksimal kita. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Baik, anak-anak, karena kalian sudah paham, maka kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu coba kalian amati bentuk apakah yang ibu pegang ini. Iya, betul sekali, ini merupakan bentuk bangun ruang kubus. Anak, sekarang kita akan belajar mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, ada yang tahu apa itu diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus, anak-anak? Baik, ibu akan menjelaskan ini satu persatu ya, anak-anak. Nah, kita mulai dari diagonal bidang dulu. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini, anak-anak. Nah, diagonal bidang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik yang berhadapan dalam setiap bidang atau sisi kubus. Nah, coba perhatikan bidang A, B, C, D. Nah, ruas garis AC merupakan termasuk diagonal bidang. Begitupun seterusnya. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan ruas garis lainnya yang termasuk diagonal bidang, anak-anak? Iya, silahkan Sinta, coba sebutkan. Iya, betul sekali. Nah, garis AF itu termasuk diagonal bidang. Nah, kemudian sekarang ibu akan menjelaskan mengenai diagonal ruang pada kubus. Nah, diagonal ruang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Coba perhatikan
kubus ABCD EFGH. Nah, garis AG merupakan diagonal ruang. Nah, coba apakah ada yang bisa menyebutkan garis lain yang termasuk diagonal ruang, anak-anak? Iya, silahkan Alwi. Coba sebutkan. Iya, betul sekali. Nah, garis CE merupakan diagonal ruang pada kubus. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah bisa membedakan antara diagonal bidang pada kubus dan diagonal ruangnya? Ya, baik. Nah, sekarang Ibu minta kalian kerjakan untuk membuat gambar sebuah kubus ABCDEFGH. Kemudian kalian sebutkan yang mana ruas garis yang termasuk ruas garis dari diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus tersebut. Nah, tugasnya secara individu ya anak-anak. Kemudian dikumpulkan besok. Nah, apakah paham mengenai tugasnya anak-anak? Baiklah anak-anak, karena waktu kita sudah habis, apakah masih ada yang ditanyakan anak-anak? Baik, karena kalian sudah paham, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Iya, silahkan Yuda. Iya, betul sekali. Hari ini kita telah mempelajari mengenai globalisasi, keberagaman ekonomi, dan diagonal bidang dan diagonal ruang pada kubus. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita nantinya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Gua akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.